Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aneka. Apa sih aneka itu? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan konsekuensi, membutuhkan laporan. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas organisasi. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungannya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Perencanaan strategis, RPJP, RPJM, RKP, Restra, SKP. Kontrak kerja. Laporan kinerja atau LAKI. Akuntabilitas dalam organisasi. Transparansi dan akses informasi. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penggunaan sumber daya milik negara. Penyimpanan dan penggunaan data dari informasi pemerintah. Konflik kepentingan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya.
Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, bertempat tinggal dalam satu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 15 nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan pertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan masyarakat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam memperkerjakan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi publik. Dimensi publik terdiri dari 3 dimensi, yaitu: yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparan, netral. Dimensi tindakan integritas publik, yaitu bersikap sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Kode etik. Peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji atau ikrar dari seorang PNS atau ASN untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Konsep komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas itu menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja. Kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Hal ini dikemukakan oleh Richard L. Duff. Yang keempat, mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini disampaikan oleh Edward Deming. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Hal ini disampaikan oleh Crosby. Kesesuaian terhadap spesifikasi. Hal ini disampaikan oleh
jura. Nilai dasar orientasi mutu terdiri dari komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Anti korupsi. Pengertian kata korup. Kata korup pada Kamus Bahasa Indonesia berarti busuk, palsu, suap. Berdasarkan pada Kamus Hukum, korup berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Arti korup dalam The Lexion-Webster Dictionary berarti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Arti korup dalam Kamus Bahasa Indonesia: penyuapan, pemalsuan. Arti korup dalam Kamus Hukum: penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan, serta dalam keadaan terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa. Hal tersebut termasuk dalam korupsi, baik sedikit ataupun banyak. Dampak negatif korupsi. Korupsi berdampak pada tatanan ekonomi yang berupa pemborosan sumber-sumber, gangguan penanaman modal, larinya modal ke luar negeri. Dampak negatif korupsi terhadap tatanan sosial budaya berupa revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dampak negatif korupsi terhadap tata politik berupa ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dampak negatif korupsi terhadap tata administrasi berupa tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian. Identifikasi nilai-nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.